Seram banget teman-teman. Langkah yang diperhitungkan, langkah yang dikombinasi, dan langkah brutal dilakukan oleh Mikhail Tal saat berhadapan dengan Alexei Sutein tahun 1969. Jika kalian sepintas melihat pengorbanan yang diberikannya, yaitu menteri, tanpa penjelasan, kalian tidak akan tahu dampaknya. Untuk itu, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Siapkan konsentrasi tinggi, ambil ilmunya teman-teman. Dan bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Alexei Sutein pion C5. Terjadilah pertahanan Sisilia di papan. Setelah putih, kuda F3, lalu hitam, pion E6. Persiapan jelas agar gajah bisa keluar. Mikhail Tal menaikkan pion ke D4, mengajak pertukaran dan disambut. Kali ini, kuda memukul pion. Selanjutnya, langkah rumusan, hitam pion A6, jelas menghambat pergerakan kuda ke B5. Putih mengeluarkan gajah, persiapan untuk rokade sayap raja. Balasan dari hitam, kuda ke E7. Next, Mikhail Tal mengeluarkan perwira kembali teman-teman. Kali ini kuda ke C3 dan hitam kuda ke C6, mengajak pertukaran kuda. Di sini, Mikhail Tal mengabaikannya. Dia lebih menjaga posisi agar perwiranya aman. Menurunkan kuda ke B3. Lalu hitam kembali aktif, perwira kuda ke G6. Setelah putih rokade sayap raja, lihat. Hitam menyerang dari pertahanan menteri, pion B5. Siapkan juga untuk gajah ke B7. Tal telah terbaris di jalur 3. Gajah ke E4, lalu hitam pion D6. Lihat teman-teman, Mikhail Tal menaikkan kembali pion F dan hitam menaikkan gajah persiapan rokade sayap raja. Di sini masih terlihat bertahan teman-teman, tetapi setelah menteri ke H5 merubah semua keadaan. Dan menteri ini bertahan lama di sini. Kita lihat, langkah terbaik hitam mungkin bisa saja benteng ke jalur B. Tetapi di sini Alexei Sutein menaikkan gajah ke F6. Tetapi kita berandai sementara teman-teman. Apabila dengan kondisi seperti ini, kalian tidak harus melakukan rokade sayap raja. Karena ini dampaknya sangat fatal. Putih akan benteng ke F3 yang nantinya ditempatkan ke H3. Ada balasan hitam, kemungkinan besar, gajah ke F6. Lalu benteng ke H3. Pion dinaikkan, mengancam skakmat agar terbendung, dan putih menaikkan pion F mengancam kuda. Terjadi pertukaran pion. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, hitam sangat berbahaya. Kuda menyelamatkan diri. Langkah berikutnya benteng ke F1 dan nantinya akan ditempatkan ke G3. Ancaman skakmat sangat banyak yang dimiliki oleh hitam. Dan gajah juga sangat aktif ya untuk menyerang pion yang ada di H6 yang bisa kemungkinan akan dikorbankan untuk mematikan raja hitam. Kita kembali ke partai aslinya. Alexei melakukan langkah tidak rokade sayap raja, tetapi gajah ke F6. Apa berikutnya langkah Mikhail Tal? Yaps, menempatkan benteng ke jalur D, mengepin posisi menteri. Tidak disadari setelah gajah pukul kuda, tetapi kita berandai teman-teman. Sementara kita berandai, melakukan rokade sayap raja tidak bisa juga teman-teman, karena pion E akan dimajukan apabila pukul pion dengan pion. Inilah yang akan terjadi. Gajah mengancam kuda dan benteng mengancam menteri sekaligus teman-teman. Apabila dilanjut, langkah hitam kemungkinan besar jelas menyelamatkan menteri ke C7. Lalu pion maju mengancam posisi kuda, lalu pion pukul pion, dan ini berikutnya teman-teman, langkah putih. Yaps, kuda mengancam menteri. Jelas menteri harus berlari. Berlari ke B7, maka diancam kembali oleh kuda dan mundur ke B8. Setelah ini, kuda pukul gajah. Lalu kuda dipukul dengan pion, teman-teman. Berikutnya, putih akan pukul kuda dan mengancam benteng. Jelas di sini teman-teman, putih sangat unggul. 1 perwira didapatkan. Kita kembali ke partai aslinya. Jadi hal-hal penting yang sederhana harus kalian ketahui teman-teman.
agar bertanding nanti bisa mendapatkan ilmu dari pertandingan ini. Di sini hitam memukul kuda dengan gajah, lalu gajah dipukul oleh pion. Balasan dari Alexei, naikkan menteri ke C7. Berikutnya, benteng naik satu langkah. Kemungkinan besar akan ke F2. Hitam kuda E7. Mengancam posisi pion yang ada di C3. Menteri mengancam itu. Tal membiarkannya. Dia menaikkan kuda ke D4. Dan berikutnya, apabila kalian berpikir menteri pukul pion secara gratisan, tapi langkah sebenarnya gajah ya ke D7. Tapi kita kembali sebentar agar kalian paham. Di sini menteri tidak akan mungkin memukul pion. Karena inilah yang akan terjadi. Ada plus minusnya bagi kedua pemain. Pion F dinaikkan mengancam kuda, lalu terjadi pertukaran pion tetap mengancam posisi kuda. Dan di sini kuda ditempatkan ke E5. Berikutnya, putih akan melakukan langkah, yaitu kuda untuk mengancam posisi pion yang ada di G7. Dan kuda tersebut jelas tidak bisa dipukul oleh pion karena raja dipin oleh menteri. Maka hitam pukul pion dengan kuda. Langkah yang terbaik ini yang dijalankan teman-teman. Lalu menteri pukul kuda. Berikutnya, gajah pukul kuda. Yaps, menteri mundur mengancam benteng. Lalu benteng menutup. Ada plus minus dari langkah ini sebenarnya teman-teman. Tetapi kedua pemain ataupun terlebih Alexei Sutein tidak memilih langkah ini. Kita kembali ke partai aslinya. Ya, di sini hitam tidak memukul pion dengan menteri teman-teman. Melainkan jelas. Dengan kondisi kuda yang telah ditempatkan oleh Mikhail ke D4, dia memainkan posisi gajah ke D7. Berikutnya, pion F5 mengancam kuda. Terjadi pertukaran pion, tetap mengancam posisi kuda. Lalu kuda berpindah ke E5. Langkah brutal, kuda ke E6. Gajah pukul kuda, dan pion pukul gajah. Ada ancaman skak, dan pion F diserang 3 kali. Maka pion G dinaikkan mengancam menteri. Apa langkah berikutnya teman-teman? Luar biasa Mikhail Tal. Kalian bisa post videonya. Memukul kuda dengan menteri teman-teman. Dan ini disambut oleh Alexei Sutein memukul menteri dengan pion. Dampaknya apa? Panjang ceritanya teman-teman, dan posisi skak kondisi sekarang ini. Dan hitam menaikkan rajanya ke D7 teman-teman. Fatal. Karena apa? Ada open skak. Skak 2 kali, gajah ke F5. Lalu satu pilihan, raja ke C6, dan skak kembali oleh gajah, ditutup oleh kuda, tetap saja dipukul oleh gajah. Dan posisi skak, raja wajib menghindar. Raja mundur ke D7, lalu gajah pukul benteng, tetap posisi skak teman-teman. Dikejar terus untuk posisi skak. Raja mundur ke E7, lagi-lagi skak. Saksikan sampai kematian posisi hitam teman-teman. Luar biasa langkah yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya telah menganalisis jalannya pertandingan ini sesederhana mungkin. Sangat tragis kematian dari Raja Hitam. Ucapan terima kasih kalian hanya cukup subscribe, nyalakan loncengnya, komentar bila perlu bagikan videonya kepada teman-teman kalian. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye. Berikut kita flashback langkah brutalnya, akan kalian bisa melihat apa langkah-langkah sebelumnya yang membuat hitam menjadi fatal dan pengorbanan apa yang diberikan oleh Mikhail Tal. Kenapa dia berani membuat seperti itu. See you.